kita ingin ya pertama keluarga almarhum, karena kan beliau meninggalkan putra putrinya masih kecil-kecil ya. Yang beranjak dewasa saya itu hanya Ustaz Amr dengan Ustaz Alfi ya. Harapan kami ya tentu saja ya bisa meneruskan ya. Dan saya melihat insya Allah mereka amanah, mereka bisa ya mengemban ya dan melanjutkan estafeta perjuangan syiar dakwah dari almarhum. Kami memang sedih ya ketika beliau berpulang, tapi tidak menyelesaikan masalah dengan kesedihan ya. Karena yang namanya berjuang tidak seujung nafas, tapi sepanjang kehidupan kita berjuang, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh beliau. Dan buat kami juga nggak boleh bersedih berlarut-larut ya. Bila faragta fansab, kalau udah kita lakuin satu hal maka segera kita menatap lagi ke depan. Banyak pekerjaan umat, masih banyak pekerjaan lain yang harus kita lakukan ya. Menjaga, mengingatkan keluarga, meneruskan perjuangan ini majlis yang luar biasa besar ya. Insya Allah kalau kata beliau yang ramai di Depok kita berkhidmat bang ya. Saat kita ke Sentul kita ikut bareng, saat di Penang kita temani, bahkan ketika beliau wafat pun kami masih tetap menjaganya. Itu kan apa kalau bukan tanda betapa cinta. Semua itu nggak bisa direkayasa, hadir dengan hati, menggerakkan hati. Oke bang. Maaf, dengan Ustaz siapa namanya Ustaz? Saya Muhammad Musli Aziz ya, saya ketua harian di sini. Terima kasih. Oh udah. Cukup ya? Udah cukup. Proses sedikit dong boleh kan, kita tahu sebentar lagi nih Ustadz Amer akan melangsungkan pernikahan gitu hari bahagia. Mungkin dari jemaah sendiri kebahagiaannya seperti apa sih yang dirasakan saat mengiringi juga, seperti apa Pak Ustadz? Oh ya, yang pasti undangan itu terbatas ya. Tapi karena sebagaimana layaknya apa namanya zikir di setiap pekan yang kami juga menghimbau hadir tapi tetap dengan protesnya, kita laksanakan pernikahan beliau itu insya Allah berbalut syiar dan dakwah. Karenanya settingannya nggak biasa loh, subuh loh kita ngadainnya. Biasanya kan kayak gimana gitu ya. Kalau enggak, bagi kami yang masih khidmat dengan gurunda tercinta ya, di waktu subuh momentum terbaik kita untuk melepaskan semua hasrat, harapan dan segala macamnya. Maka untuk acara besok pun akad nikah beliau kita laksanakan persis selepas subuh. Kita berjamaah di masjid, kita doa, kita zikir ya, kita berhalakoh, dengan halakohnya langsung amali ya. Jadi ilmunya ilmu amali, ngomongin A, Z sampai Z-nya, tapi kalau nggak ada amal kan ya. Artinya apa? Kita ingin mensyiarkan waktu subuh dengan langsung, wah ini syiar pernikahan. Nikah ada bagian dari syiar Islam loh. Ya, nikah ada bagian dari risalah yang harus disampaikan ya. Dia adalah sunnahnya Rasulullah SAW ya, disebutkan separuh dari agama, separuhnya agama disiarkan di waktu yang persis pas sebagai syiar dakwah kami. Nah, saat Amar nikah nanti insya Allah ba'da sholat subuh berjamaah, kumpul dengan para ulama, kumpul dengan para habaib, betapa nggak indah ya. Jadi ba'da halaqah kira-kira setelah subuh atau sebelum subuh Ustaz? Enggak, setelah subuh. Setelah subuh. Jadi di sana kan tiap malam Ahad ya, tiap malam kan memang ada masjid kita tetap ya hidup dengan ya dengan masing-masing amalinya ya, dengan para jamaah yang beriktikaf, kemudian mereka sholat malam ya. Nah untuk persis tanggal 10 besok ya, kita sholat subuh berjamaah, langsung zikir langsung doa, selepas itu langsung dibentangkan ya meja untuk persiapan akad nikah beliau. Oke, jadi kisaran antara jam 6 hingga jam 7 pagi. Ya betul persis ya. Emang nggak bisa diceritakan Pak Ustadz kebahagiaan dari memang apa bisa dibilang ya jemaat-jemaat dari Ustadz Amer itu seperti apa sih, mengetahui memang sebentar lagi nih akan akad gitu. Kalau bisa diceritakan kebahagiaannya seperti apa nih Pak? Jadi mungkin ini diawali dari beliau kan memang selebgram dia, beliau eksis di media, beliau sudah sampaikan kan diawali mulai beliau mengenal calonnya, kemudian sampai akhirnya khitbah gitu ya. Dan kita ya meski tidak ada perintah ketika mendapati keluarga almarhum itu akan punya hajat,
ya kita bikin formasi masing-masing lah, walaupun nanti juga ada kepanitiaan. Dan kebetulan memang saya ketua panitianya ya, saya diminta untuk menjadi kepanitiaan acara akad dan juga resepsi beliau. Ya kita sudah paham masing-masing ya di acara tersebut, insya Allah apalagi dengan syiar subuhnya, kita ada yang namanya majelis subuh keliling atau subuh berkah itu ya. Ada juga Hamas Sabilana, himpunan anak masjid dan musola ya, santri bela agama dan nusa ya, itu dibentuk oleh beliau sendiri ya. Juga ada TKU tim khidmatul ummah ya, yang memang hidupnya berkhidmat selalu pada umat ya. Ada juga tim berkah, ada tim pasukan nih, beliau sebutkan tim pasukan itu tim inti ya. Ada banyak kawan-kawan sahabat-sahabat senior ya. Ada juga dewan syariah di kami ya, ulama-ulama yang memang punya kapasitas untuk memberikan nasihat kepada kami ya, yang juga memberikan pandangan-pandangannya ya, masukan-masukannya agar kita seperti apa. Juga ada dewan asatid di kita ya. Jadi gimana Bang? Mungkin maaf Pak, kan Ustaz sebagai ketua pelaksana untuk akad nikah besok. Nanti siapa aja yang akan hadir saat akad nikah itu, apakah ada dari kalangan pejabat kah atau undangan-undangannya figur gitu atau maksudnya. bagaimana yang akan? Jadi pada akad itu kami mengutamakan para ulama ya dan para habaib. Persis kalau murabi bikin acara ya, maulid kah itu, zikir akbar kah itu, beliau selalu mengutamakan para ulama. Jadi besok insya Allah yang akan memberikan nasihat pernikahannya Profesor Al-Habib Profesor Dr. Ahmad Al-Kaf ya. Kemudian yang akan menjadi saksi dari keluarga mempelai pria Ustaz Amar, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, beliau Dr. Ibn Khaldun ya, Dewan Syariah kami. Habib Ahmad Al-Kaf Dewan Syariah kami. Kemudian yang akan membaca khutbah nikahnya ya, ada Habib Muhsin Ajen ya. Kemudian akan membaca doa bergiliran nanti para ulama-ulama ya, tentu saja bersama murabi Azikra Ustaz Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur ya, dengan nanti hadir para ulama-ulama yang sudah terkonfirmasi baik itu dari kalangan habaib ataupun dari kalangan para ulama yang lain, para kiai yang lain ya. Pejabat untuk bagian dari membangun silaturahim sudah dikonfirmasi ya. Ya nanti lihat aja lah pas waktu acara tanggal 10. Pak Ustadz, mungkin terakhir nih, di satu sisi kan Ustadz Alvin sedang menunggu menjelang hari kebahagiaannya, tapi di satu sisi Pak Ustadz mohon maaf, Ustadz Alvin di sini memang rumah tangga sedang diberi cobaan. Mungkin Pak Ustadz seperti apa nih melihat? Saya tidak komentar ya tentang itu, mohon maaf ya. Kita hanya bisa mendoakan Ya doanya. mudah-mudahan beliau istiqomah ya. Allah jaga beliau. Betapapun semua kita mendapati banyak ujian, bagian dari proses meningkatkan level kita dari Allah ya. Mudah-mudahan itulah cara Allah meningkatkan level Ustaz Alvin. Saya pikir itu. Oke gitu. Cukup. Siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama ya.